Di spot laut dalam pertama, kedua tim berhasil menaklukkan ikan-ikan target. Ikan mata bongsang sebagai predator malam pun sangat agresif ketika matahari masih bersinar. Untuk sementara, tim Coto masih memimpin dalam hal perolehan skor. Battle fishing di Laut Kolaka Utara masih belum berakhir strike back mania. Masih ada peluang besar bagi tim nelayan untuk membalikan keadaan. Mancing mania strike back, mantap! Melihat tim nelayan mulai panen strike, tim Coto tak mau kehilangan akal. Mereka memutuskan mancing dengan beberapa mata kail dalam sekali turun. Terbukti umpan tim Coto langsung laris disambar ikan. Strike! Wow, bukan satu, tapi langsung dua sekaligus. Double hook up, strike back mania. Fight berlangsung singkat, sepertinya ikan karang dangkal. Jadi penasaran, spesies apa gerangan? Wow, Sumardi panen ikan kurisi. Bukan satu, tapi langsung 6 ekor sekaligus. Bukan main angler yang satu ini. Di depan kapal, Maman juga berhasil menaikkan ikan. Lagi-lagi ikan keluarga kurisi yang ia dapat. Langsung 5 ekor sekaligus. Mantap! Selain akurasi, mancing juga butuh teknik dan penguasaan spot yang tepat, sehingga hasil bisa maksimal. Ikan kurisi merupakan penghuni karang sejati. Mereka hidup bergerombol dalam jumlah besar. Ikan ini sangat digemari pecinta kuliner karena rasanya yang lezat dan kandungan proteinnya yang tinggi. Sumardi dan Maman total mendapatkan 11 ekor dalam sekali strike. Mancing mania, strike back, mantap. Tim nelayan langsung kena ulti. Berat mas bro. Skor langsung bertambah. Tim Coto melesat jauh dengan perolehan 11 strike-nya. Waduh, tuh tim sebelah tuh kapalnya tuh. Strike lagi dia. Kacau nih. Ini kita masih belum banyak strike-nya. Karena kayaknya lebih banyak. Masih di sini. Ayo tim nelayan, semangat tim nelayan. Mancing mania strike back, mantap. Meski skornya tertinggal jauh, tim saya masih tetap semangat. Tuting strike! Sebagai nelayan yang sudah akrab dengan laut di sini, Tuting menghadapi perlawanan ikan dengan cukup tenang. Widih, ternyata diam-diam Tuting dapat kerapu sunu. Sunu. Spesies kerapu sunu atau coral trout merupakan penghuni karang dangkal. Ikan ini sangat rakus dan bisa menghajar segala jenis umpan. Tak heran, spesies ini menjadi salah satu target fishing para pemancing laut. Poin bertambah untuk tim nelayan. Mancing mania strike back, mantap. Pindah ke kapal tim Coto, kali ini Maman sedang on fire. Pemancing kawakan yang satu ini sama sekali tak mengenal lelah. Dengan teknik handline, ia menggulung tali pancing sampai ke permukaan air. Ya, kali ini kembali spesies lain yang berhasil didapat. Seekor ikan selar yang cukup besar. Selar hijau atau biasa disebut ikan komo ini merupakan spesies pelagis. Ikan ini hidup di seluruh perairan tropis di Indo-Pasifik. Mancing mania strike back, mantap. Sepertinya tim saya mulai sulit mengejar ketertinggalan, apalagi hari juga semakin sore. Mari kita menghibur diri dulu strike back mania. Kebetulan saya membawa bekal beberapa durian kolaka yang sangat lezat. Ya, ini udah sore dan ini gimana bang, kita belum dapat ikan target nih yang size kita mau. Ya daripada katanya Bang Kuli nih, daripada ikan yang nggak makan, kita aja yang makan ya. Kita makan durian biar stamina bagus. Iya, barangkali habis makan durian kita mau strike ikan gede nih.
Inilah seni memancing di laut lepas. Ikan tidak bisa kita paksa makan umpan. Mending pemancingnya aja yang makan bekal durian lezat dari hutan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan di waktu yang tersisa ini, saya dan tim nelayan bisa mengejar ketertinggalan. Kita kembali ke battle fishing. Kali ini Kuri yang mendapatkan sambaran. Fish on! Teknik mancing Sinta kembali memakan korban. Tali terus digulung. Inilah seni dari teknik handline atau mancing tradisional. Tanpa adanya joran sebagai alat bantu, teknik handline murni menggunakan kekuatan tangan untuk mendapatkan ikan. Ya, Kuri langsung dapat 2 ekor sekaligus. Kali ini spesies Trevally yang ia dapat. Mancing Mania strike back, double strike, mantap! Ya, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Umpan saya dapat respons dari kedalaman. Strike! Waduh, sentakan perlahan terasa semakin melemah. Sepertinya ikan berhasil melepaskan diri. Aduh, Baru turun sebentar udah strike, tapi muncul. Kita coba lagi. dari depan kapal, member tim nelayan langsung strike. Tuting dengan santai menggulung reelnya. Ia khawatir hookup ikan kurang sempurna. Mata kail bisa sewaktu-waktu terlepas dari bibir ikan. Ternyata Tuting sukses membuat ikan menyerah. Seekor Sweet Lips Emperor menambah pundi-pundi strike tim nelayan. Mancing Mania strike back, mantap. Sebelum mengumumkan tim pemenang battle fishing, kali ini saya akan melakukan tindakan bedah keilmuan untuk spesies ikan remora. Sebagai dokter hewan, saya juga tertarik mencari fakta unik atau info seputar spesies remora ini ya. Kemarin kita dapat ikan remora, atau di sini dibilangnya ikan gomi namanya. Ini cukup jarang nih mancing dapat ikan ini, karena ikan ini bukan ikan predator ya, dia cuma nempel aja di badannya ikan yang besar atau penyu. Bentuknya unik ini adalah di kepalanya ini ada bentukan oval ini yang digunakan untuk menempel sama inangnya nih. Jadi misalkan dia nempel sama ikan hiu, sisa-sisaan mangsanya hiu itu ntar dia makanin, dibersihin sama dia yang makanin. Dan dia juga makanin parasit-parasit yang biasanya nempel di hostnya, di inangnya. Nah, ikan remora ini bisa tumbuh sampai ukuran 110 cm, jadi cukup gede. Ikan ini saking seringnya dia, emang hidupnya dia nempel di badan ikan lain, dia ini ekornya lemah. Jadi dia kalau nggak nempel dia berenangnya susah. Ekornya ini lemah. Dan ini nih, ini yang bentukan ovalnya nih yang menarik banget di ikan remora. Jadi dia ada daya hisapnya. Jadi ntar begitu dia mau nempel, ini kan dia berbuku-buku gitu kan, berruas-ruas. Jadi ngebuka, begitu udah nempel di kulit ikannya dia akan nutup lagi, jepit. Dan ini jepitannya kuat banget. Karena dia juga nempel sama ikan-ikan yang berenang cepat nih, hiu, dan yang di arus-arus deras. Jadi walaupun dia sekenceng apapun, arusnya atau ikannya berenang, ini tetap nempel si remora ini. Dan bahkan nih, si remora ini juga sering juga nempel di kapal nih. Dan juga masih perdebatan sebenarnya si remora ini dia terhitung parasit atau menguntungkan buat si inangnya. Karena kalau dia nempel sama si ikan ini memperlambat laju renang ikan juga. Jadi ikannya jadi berat. Tapi dia juga ngebersihin parasit-parasit yang ada di badan ikan. Jadi sebenarnya masih perdebatan nih.
simbiosis apa yang terjadi, parasitisme atau saling menguntungkan. Nah ini. Nah walaupun si ikan remora ini sering kita temuin nempel sama ikan lain, tapi ternyata dia juga bisa hidup sendiri nih. Dia sering juga nempel di karang-karang atau batu-batu. Dan dia hidupnya, kalau yang nempel di karang di batu, dia makan plankton atau ikan-ikan kecil. Nah mungkin nih kemarin yang kita dapat ini termasuk remora yang lagi nempel di karang atau di batu nih, makanya kita bisa dapat ikan ini. Ini juga ikan remora biasanya jadi indikator nih kalau ada ikan remora di bawah, biasanya ada ikan-ikan besar nih di bawah kapal kita. Karena dia nempel sama ikan-ikan gede. Bisa jadi ada hiu nih di bawah kapal. Hari sudah sore, saatnya merapikan piranti dan mengumumkan pemenang battle fishing kali ini. Ya teman-teman, ini sekarang saya dan kedua tim udah sampai di darat. Dan ini kita mau penilaian nih, siapa tim yang menang. Ini kayaknya nggak perlu dihitung, jumlah ikannya udah jelas. Tim Coto yang menang nih. Sepertinya jelas sekali, tim Coto menang mutlak atas tim nelayan. Momen tim Coto mendapat strike 11 ikan menjadi kunci kemenangan mereka pada battle fishing kali ini. Dan ini sesuai kesepakatan ya, ada hukumannya buat tim yang kalah, buat tim nelayan. Apa hukumannya Pak? Cuci piring. Cuci piring. Ini karena saya ikut sama tim nelayan nih. Jadi saya ikut bantu cuci piring nih. Selamat untuk tim pemenang. Dan untuk tim yang kalah, jangan berkecil hati mas bro. Hukuman sudah menanti untuk kalian. Menjalani hukuman cuci piring, semua hutang di warung Coto sudah dianggap lunas ya mas bro.